Baik, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Dewantari. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Mbak Dewantari udah siap naskahnya? Naskah ininya, Bu? Belum, Bu, saya Naskah belum tugas 3. belum, Bu. Saya karena soalnya, yang Hmm. apa, buat hasilnya itu saya belum analisa, Bu, soalnya karena saya kan lagi kerjanya shift 2 ya, Bu, ya. Terus Mhm. kemarin-kemarin itu alatnya itu lagi rusak, Bu, jadi nggak bisa digunakan. Jadi kemungkinan saya start-nya kerjanya itu mulai hari Senin itu, Bu. Tapi insyaallah Senin. sebelum Mhm. Iya, tapi, insya Allah sih, datanya terkumpulnya Selasa. Jadi mungkin Mmm. saya bisa, apa namanya, ngelanjutinnya sebelum Sabtu insya Allah bisa sih, Bu. Iya. Oke, deadline-nya itu minggu depan loh, jadi, hati-hati. Soalnya kalau tugas 3-nya belum oke, kita belum bisa lanjut tugas 4 gitu. Jadi, kalau saran saya Iya, sambil nunggu hasil mungkin Mbak Dewantari udah bisa nulis latar belakang, tujuan, mungkin ya metode. Untuk hasil kan nanti menyusul nih, jadi sekarang mungkin iya. bisa disusul ya? Iya, Bu. Itu Itu, draft-nya itu iya. yang sesuai dengan yang Ibu kirim itu ya? Iya benar, yang waktu itu saya kirim contoh template-nya. Iya. Mhm. Tuh, jadi kemarin Mbak Dewantari ngambil judul apa? Yang saya kirim itu Bu jadinya, yang Mmm. analisis kuan kualitatif Heeh. tanin dan kadar polifenol. Oh iya. Iya iya iya. Lupa saya. Bentar, ini ya judulnya ya, analisis kadar tanin, polifenol atau polifenol yang ada di daun teh. Iya, Analisis kadar pada teh celup yang berada di pasaran. Oh, oke. Daun teh celup ya? Kemarin kayaknya iya bener ya, daun teh celup. iya, iya. Mhm. Teh hijau celup. Oke. Oh iya, teh hijau celup. Iya. Mulai disusun ya ininya, apa, sorry bukan pembahasan, latar belakang, Udah, dan yang tujuan. Udah? yang itu kan yang di pendahuluan itu kan Bu, yang saya kirim itu bukan Mhm. ya Bu ya? Yang saya kirim draftnya itu yang cuma pendahuluan sama metodenya itu. Bentar. Nah, iya, ini belum di-upload kan? Saya Heeh, iya, silakan oh itu harus di-upload ya. diupload ya Bu? Iya dong, di-upload dulu di tugas Oh iya 3. Bu, Nanti nanti kalau besok. sudah oke, tinggal ditambahkan apa tuh yang hasil dan pembahasan, kesimpulan, habis itu udah bisa lanjut ke tugas 4 Oh iya gitu. Bu, Mmm. ya nanti saya besok. Ya segera ya, ini nggak ada Iya Bu, belum ada yang ngumpul soalnya. Nanti takutnya di iya Bu. akhir-akhir pada, wah menyerbu. Ya, Iya Bu, segera saya iya. tunggu ya Mbak Eh, eh, Dewantari. i- Ya. iya saya pikir harus nungguin full dulu Bu, jadi dikumpulin ke tugas 3 gitu. Saya Harusnya pikir seperti itu harusnya. habis. Mmm. Ya Oh harusnya ya Bu, sudah full ya gimana? Gimana gimana? saya mau nanya Bu mengenai Mhm. yang tugas 1 itu, yang tentang buku itu. Saya kesulitan untuk menemukan buku yang tentang ini Bu, apa, teh hijaunya itu. Mhm. Kalau emang Jadi susah jadi kalau misal saya cuma menemukan 2 buku tapi jurnalnya saya lebih dari 5 gitu boleh nggak Bu? Atau gimana? sebaiknya tetap mengikuti acuan UT ya, Mbak, ya. Jadi minimal berapa, 5 ya kalau buku ya? Iya minimal 5. Iya, bisa cari mungkin kalau judulnya tentang bener-bener teh hijau jarang, tapi kan Mbak bisa coba cari, mungkin judulnya bahan penyegar, karena kan teh itu kan termasuk bahan penyegar. Nah, nanti coba cari,
apa sih, buku-buku yang tentang bahan penyegar atau, bahan-bahan apa ya, pertanian gitu, Mmm, atau penyegar sih kalau teh tuh biasanya. iya iya. Mungkin Mhm di bidang lebih ke pertanian gitu ya, Bu, ya? pertanian atau perkebunan ya, Pertanian perkebunan gitu. perkebunan, iya, perkebunan. Mhm. Ya, Bu. Coba cari buku yang lebih luas gitu, jangan fokus ke teh hijaunya, mungkin kalau teh hijaunya, Iya nyari buku teh hijau ya susah ya, judulnya jarang, iya iya. gitu Mbak. Ya ditunggu ya Mbak Dewantari. Iya, Bu. Besok mungkin saya akan upload ya, Bu. Iya, ya oke, secepatnya ya. Iya, Oke, makasih Mbak Dewantari. Mbak sama-sama, Ibu. Najmia Mbak Najmia gimana? Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Saya juga sama kayak Mbak Dewantari. Kirain nunggu full dulu baru di-upload gitu. Saya nyicil-nyicil. Seharusnya seharusnya seperti itu, tapi ya melihat, sepertinya tuh agak susah gitu ya, mending kan, kita cicil, saya mintanya udah cicil aja, yang penting saya bisa ngelihat bagaimana, progres teman-teman semua, gitu aja sih. Tapi sejauh ini sudah dibikin kan ya? Sudah mulai dibikin latar Udah belakang nyicil. heeh. Ya, Ya mulai dikirim deh Mbak Najmia ya, biar bisa saya cicil bacanya, biar nanti kalau ada perbaikan nggak yang numpuk gitu perbaikannya, bisa sedikit-sedikit ya dicicil. Bu. Ya, Ya. semangat Mbak Najmia. Ditunggu Mbak Najmia judulnya apa kemarin? Pengaruh tepung sorghum sebagai substitusi bahan pangan, Bu. Oke. Oke oke. Nah, Iya silakan. Kalau bisa mau ditampilkan sekarang juga boleh, biar kalau mau sekalian revisi. kayaknya belum kalau sekarang. Jadi nanti Belum? saya turunin aja. Ya udah ditunggu ya. Aduh bentar, Ya, minggu depan deadline nih. ini Kayak yang saya deg-degan ngelihatnya. eh, yang buku itu kemarin saya ngumpulinnya buku itu cuma 3 buku, tapi yang jurnal saya lebihin karena saya nggak nemu bukunya Tentang yang sorghum ditukar ya? satu. Iya, Coba cari di Ipusnas. Ini Mbak-Mbaknya sudah coba nyari di Ipusnas belum? belum. Nah, coba, download Ipusnas, itu Perpustakaan Nasional, ada Mhm. di, Play Store ada. Coba ya saya cari di Ipusnas. Biar nggak susah-susah nyari ke perpus gitu kan, mungkin nggak ada waktu nyari perpus Iya, atau nyari e-book-nya, misalnya apa, sorghum. Tuh, ini sudah ada muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak kelihatan ya? Ih, ya Allah. Tuh, itu ada 6 buku. Terus apa tadi? Teh hijau misalnya, teh hijau. Tuh, banyak. Bisa ngelihat nggak? Ya Allah, kok burem ya? Jadi nih tuh banyak tuh buku-bukunya. Jadi, teman-teman bisa aplikasi Ipusnas, ini gratis kok Ipusnas, perpustakaan, bisa minjam buku gratis juga. Jadi, bisa sebagai referensi tambahan teman-teman ya, kalau kesulitan nyari di e-book tuh. ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apalagi ya, ditunggu pokoknya progresnya, biar nggak pada, apa sih namanya, pada ngumpulin di minggu depan, takutnya nggak kebaca satu-satu, malah, nggak karuan nanti hasil revisiannya, gitu. Ini cuma bertiga, berdua ini, mana lagi yang lain ya? Jadi tuh, agenda kita hari ini tuh sebenarnya cuma mau bimbingan sih sebenarnya, kayak, melihat progres teman-teman, terus kalau ada yang ingin menampilkan naskahnya di sini, dipersilahkan banget nih, biar bisa belajar bareng teman-temannya juga, teman-teman yang lain, gitu. Tampilin lah Mbak Najmia, Mbak Dewantari, nggak apa-apa noh, nggak ada orang juga, kita doang.
Silahkan loh, dipersilahkan. Ini Bu, nggak bisa buat nampilin karena, eee, saya nggak, apa, bukan pakai laptop kan Bu, jadi pakai HP soalnya lagi kerja juga Bu soalnya, Oh, lagi iya juga shift sih. 2. Iya Oke Bu. oke. Mbak Najminya gimana? Coba saya cek Mbak Dewantari. Mbak Dewantari udah ngumpul ke saya kan ya? Mmm, Sudah Bu, waktu itu saya kirim via oke. WA. Oh iya ada. Ini saya coba share screen kali ya, biar bisa belajar bareng di sini. Oke, nah ini, hasil karyanya Mbak Dewantari. Oke oke. Oke, abstrak nanti ya, abstrak tuh bisa terakhir kalau sudah selesai semua, udah ada hasil, udah ada kesimpulan, metode, itu bisa dituliskan di sini. Nah, analisis kualitatif. Pakainya kualitatif ya, Mbak Dewantari? Iya Bu, untuk yang tanin saya prefer-nya lebih ke kualitatif, tapi untuk polifenol Mhm, saya ke kuantitatif karena setelah saya baca-baca itu yang kebanyakan yang di jurnal itu, cara mhm, kerja mereka dalam pengecekan kadar tanin itu sama halnya dengan yang polifenol Bu. Nah, sedangkan mmm, kalau dalam praktik kerja saya tuh emang ada standarnya tersendiri yang mhm, taninnya itu. mhm, Cuma kalau di sini tuh sampelnya emang bukan untuk teh hijau, dia lebih mhm, ke, ekstrak yang lain, Bu. Jadi, saya mmm, belum berani ngambil itu karena emang, pelahutnya sama reagennya aja udah berbeda, gitu, Bu. oke Jadi oke, entar saya nanti nggak tahu dia akan bereaksi seperti apa, apakah nanti akan taninnya mereka akan terdeteksi atau bagaimana, Bu. Jadi mhm saya mhm, lebih ngambilnya ke kualitatif jadinya, Bu. oke. Analisis kualitatif ya. Taninnya kualitatif, kadar polifenolnya kuantitatif ya? Nah, berarti Iya, kayaknya judulnya jangan nulis analisis kualitatif deh, biarin aja analisis tanin dan, kadar polifenol teh hijau celup, gitu aja. Teh hijau celup yang beredar di pasaran. Nah, mungkin saran saya bisa gini kali ya. Kemudian untuk kata kunci ini bisa berkaitan dengan penelitiannya Mbak ya, mungkin kalau ada pakai reagen-reagen tertentu bisa dituliskan dari reagennya apa gitu. Terus tanin bisa, digunakan sebagai kata kunci, polifenol juga bisa. Oke oke. Nah, oke kita mulai mungkin, langsung masuk ke pendahuluan. Kalau saran saya mending, eee, Mbak bisa bahas langsung kayak gini, analisis tanin dan polifenol. Bisa dibahas dulu teh hijau itu merupakan tanaman yang tumbuh di daerah dingin 1.000 cm merupakan sumber protein. Nah, satu paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat, minimal. Iya minimal, benar. Dan maksimal 5 kalimat. Jadi kalau cuman 2 kalimat saya pikir belum termasuk paragraf ya. Kalau memang mau ini jadi paragraf bisa ditambahkan 1 kalimat lagi atau, 1 atau 2 kalimat lagi lah untuk menjadi 1 paragraf. Ini masih dikit nah, tinggal ditambahin lagi ya Mbak Dewantari. Di Indonesia terdapat satu varian teh yang sangat berkembang pesat ya, Nah oke, mungkin ini nggak usah kali ya? Nah langsungin aja. Di Indonesia oh gini, mmm, bentar bentar.
Oke, mungkin gini, eee, teh hijau merupakan salah satu varian teh yang berkembang di Indonesia. Nah, kalau kita ngomong kata-kata berkembang, maka kita sebaiknya harus menampilkan data statistik. Misal, atau lebih 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 ininya kayak gini, menurut data statistik, teh hijau banyak dikembangkan di Indonesia eh, menurut data statistik pada tahun 2024 terdapat, eee beberapa kilogram per apa gitu, kilogram teh hijau yang diproduksi di Indonesia, misalnya gitu. Hal tersebut, terkait dengan manfaat teh hijau sebagai, yang mengandung banyak metabolit sekunder. Nah, ini kan, Mbak Dewantari menyebutkan kandungan senyawa metabolit sekunder seperti saponin dan sebagainya. Sebaiknya di sini bisa ditambahkan referensinya siapa, referensi. Nah, terus senyawa tambahan yang terdapat di dalam teh mampu melambatkan proses kerja beberapa enzim, termasuk enzim angiotensin yang berperan perkembangan HIV dan enzim tirosinase. Ini menurut siapa referensi? Itu. Oke, tanin dalam teh merupakan metabolit sekunder aktif yang diketahui memiliki sejumlah khasiat. Nah, kayak gini, oke. Nah, ini 2008 ini referensinya terlalu jadul ya. Ini kan tahun 2024, paling tidak gunakan referensi 10 tahun terakhir, khusus untuk jurnal. Kalau buku itu masih bisa lebih dari 10 tahun, tapi kalau jurnal biasanya, maksimal 10 tahun terakhir. Berarti jurnal yang digunakan coba cari yang terbitan tahun maksimal terbitan tahun 2014. Tuh, karena kan sekarang 2024 ya. Akan lebih bagus lagi kalau terbitan tahun yang baru, tuh. Zat antioksidan yang pertama kali ditemukan dalam teh adalah flavonol. Keunggulan teh terletak pada zat aktif lingkungan polifenol yang terdapat dalam jumlah maksimal dalam daun teh yang segar dan utuh. Oke, senyawa aktif yang terdapat pada teh maupun Oke, nah di sini mungkin Mbak Dewantari bisa tambahkan, eee, mengenai alasan, mengambil judul tanin dan pengujian tanin dan polifenol pada teh celup. Ini kok gini, teh celup. Sini mungkin bisa ditambahkan dulu penjelasan bahwa, nanti coba cari referensinya ya, apakah benar atau tidak, ini saya juga nggak tahu, coba cari referensinya. Menurut siapa, menyatakan bahwa setiap teh misalnya, setiap teh mengandung setiap jenis teh, mengandung senyawa tanin dan polifenol yang berbeda gitu misalnya. Terus, misal siapa, tahun berapa, 2000 berapa menjelaskan bahwa teh hijau misal ya ini ngarang nih, nanti kalau misalnya bener ya syukur, kalau enggak ya coba cari lagi referensinya. Menjelaskan misal bahwa teh hijau eee mengandung senyawa tanin dalam jumlah senyawa polifenol misalnya, polifenol dalam jumlah yang lebih tinggi dibanding jenis teh lain, tuh.
Terus, eee, atas dasar tersebut dilakukanlah penelitian ini misalnya, eee, untuk mengetahui kandungan jenis teh hijau, dari beberapa merek yang beredar di pasaran gitu, atau mungkin di sini bisa cari juga gini, mengandung senyawa polifenol dalam jumlah yang lebih tinggi dibanding jenis teh lain. Mhm. Kandungan polifenol gitu, kandungan polifenol teh hijau dari dari berbagai sumber juga mampu apa ya, teh hijau kandungan polifenol misal kandungan polifenol teh hijau dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ini referensinya apa. Nah, untuk itu dilakukan pengujian tanin dan polifenol teh hijau. Untuk itu perlu dilakukan pengujian tanin dan polifenol teh hijau dari berbagai, produk di pasaran untuk mengetahui, mmm, pengaruh jenis, pengaruh jenis, merek terhadap kandungan tanin dan polifenol teh hijau. Mungkin di sini beberapa faktor coba cari apakah mungkin dipengaruhi juga oleh merek. Nah, bagus lagi kalau misalnya ada jurnal yang memang menyebutkan bahwa kandungan polifenol teh hijau tuh dipengaruhi oleh mereknya. Nah, karena, perbedaan merek itu kan perbedaan merek juga dipengaruhi oleh perbedaan supplier mungkin. Nah, karena itu, eee perlu dilakukan penelitian Mbak Dewantari untuk mengetahui pengaruh jenis merek terhadap kandungan tanin dan polifenol teh hijau, gitu. Ya, mungkin ginilah ya gambarannya. Nanti coba Mbak Dewantari explore lagi lah ya, ini sebagai gambaran dong, gitu. Terus kalau metode, oke alat-alat ini yang digunakan di sana ya. Nah, untuk spektro misal dia pakai spesifikasinya apa, bisa ditambahkan di sini ya spesifikasinya apa, terus hot plate tuh nggak terlalu ya, mash 40, oke, pipet pipet. Nah, sebaiknya kalau saran dari saya, alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang penting-penting aja, yang alat utama gitu. Nah, kalau di sini kan yang paling utama sebenarnya dan paling besar adalah spektro kan ya. Nah, spektro sebaiknya ditaruh di paling awal. Sisanya kan hanya alat-alat gelas ya. Nah, kalau alat-alat gelas mungkin bisa ditaruh di akhir. Jadi dituliskan secara berurutan dari yang paling penting sampai paling yang enggak sampai alat yang paling nggak penting, gitu. Ini perbaiki lagi, terus bahan yang digunakan adalah teh celup yang beredar di pasaran. Mungkin bisa dijelaskan bahan yang digunakan adalah teh celup dari berapa merek Mbak Dewantari mau nguji? Misalnya 5 merek yang beredar di pasaran. Oke, jangan lupa ya, di kita harus mampu membedakan mana di sebagai awalan dan mana sebagai imbuhan. Kalau di pasaran kan berarti dipisah ya. Nah, kalau digabung itu berarti sebagai imbuhan itu misalnya digunakan, ditambahkan gitu. Nah, itu digabung. Tapi kalau menunjukkan tempat itu dipisah gitu ya.
Nah, ini bisa mungkin jadi satu paragraf aja dengan alat, karena ini cuman beberapa kalimat gitu ya. Oke, selanjutnya tahap penelitian ada teh ekstraksi. Nah, ekstraksi di sini mungkin bisa ditambahkan sumber referensinya. Sumber referensi. Oke, ini daun teh hijau masing-masing digunakan. Ini juga sumber referensinya. Kemudian ini uji kualitatif tanin masing-masing serbuk. Kemudian tambahkan dengan air 50 ml, dididihkan, setelah itu dingin disaring hingga didapatkan filtrat. Penetapan kadar polifenol. Oke, nah tahapan penelitian mungkin bisa dituliskan 1 ekstraksi. Oke, salah. Di sini nomor 2, terus penetapan kadar polifenol nomor 3. Nah, kemudian di sini kan Mbak Dewantari menjelaskan pertahapan gini ya, pertahapan. Jadi kalau sarannya saya, silakan dijelaskan dijabarkan dan dibuat paragraf. Misal, penetapan kadar polifenol mengacu pada nih, referensi. Nah, di sini bisa tuliskan ya, penetapan kadar polifenol teh hijau mengacu pada referensi siapa. Kemudian terdapat 3 tahapan dalam menetapkan kadar polifenol, dimulai dari pembuatan larutan induk asam galat, lalu dilanjutkan pembuatan larutan Na2CO3 dan pembuatan larutan sampel, misalnya gitu. Lalu dijelaskan satu-satu. Itu dalam bentuk paragraf ya, jangan dibuat poin-poin kayak gini. Itu nomor 1, misalnya dalam pembuatan larutan induk asam galat menggunakan 10 mg asam galat yang dilarutkan dalam Aquades hingga 100 ml sehingga diperoleh konsentrasi larutan induk 1000 mg/ml gitu misalnya. Jadi dibuat paragraf ya biar lebih oke. Terus ya udah deh, nanti tinggal tambahkan hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran. Oke gitu mungkin ya. Untuk Oh iya, satu lagi tahapan, mungkin di metode bisa ditambahkan, ini kan udah tahapan penelitian ya, ditambahkan lagi tahapan, bukan tahapan, analisis data. Tuh, gimana caranya Mbak Dewan tadi menganalisis data? Apakah menggunakan Excel ataukah menggunakan bantuan SPSS gitu. Sepertinya kalau dari data ini sih, saya ngerasanya bisa pakai Excel aja sih ya, Iya, karena Bu, tidak pakai ada ini ya Excel. perbandingan, Excel aja ya. Iya Ya iya, udah, Excel. tambahkan ya analisis data di sini pakai Excel. Mungkin bisa dibuat grafik kali ya Mbak Dewantari ya, Iya, Bu. untuk Itu melihat perbandingan. analisa datanya itu maksudnya, di metodenya itu, Bu? Iya di Atau sini, di tahap ini kan penelitian itu? tahapan penelitian, terus nanti di bawah sini bisa tambahkan analisis data di sini, analisis datanya, Karena analisisnya menggunakan Microsoft Excel, eee, untuk analisis data menggunakan Microsoft Excel versi berapa, software berapa kan ada 2003, ada 2000 berapa gitu kan, nah itu software-nya. Terus, eee, Microsoft software ini juga digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik misalnya dan melengkapi informasi mengenai, rata-rata dan standar deviasinya, mungkin seperti itu bisa. Gitu ya, tinggal ditambahkan analisis data sama perbaikan ini sedikit. Habis itu mungkin bisa langsung dikumpulkan dulu di tugas 3, kalau ada tambahan, hasil pembahasan bisa ditambahkan terus dikirimkan ulang, gitu ya Mbak Dewantari. Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau
share ini juga, apa, draft-nya biar bisa kita bahas bersama. Mbak Najmia, iya Mbak Medina. Halo Mbak Medina. Halo Bu, maaf Bu aku lagi di luar ya Bu kalau agak berisik. Oke, sambil dengerin aja. Tapi saya mau tanya dulu nih Mbak Medina gimana progres, karya ilmiahnya? Baru nulis ini sih Bu, pendahuluan sama metode soalnya, kan mau yang aku tuh laporannya survei gitu kan Bu. Nah belum si Askaranya itu belum nyampe. Aku udah pesen di Shopee gitu kan Bu. Jadi lagi nunggu nyampe dulu. Oke, segera ya, Jadi minggu depan udah deadline nih. Oke. Takutnya nggak kekejar. Ini Mbak Medina kemarin apa penelitiannya? Kaskarati Bu. Oh iya Kaskarati. Oke. Sok ya, segera dipersiapkan dan dibuat kalau sudah ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, metode, sok dikirim kayak Mbak Dewantari tadi biar kita bisa revisi sedikit-sedikit. Oke Bu, Ya. akan saya. Oke. Ditunggu. Oke, Mbak Deni. Tadi keluar masuk nih Mbak Deni. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana Mbak Den? Lagi ada susah sinyal Ibu, jadi keluar masuk ini aja mau masuk lagi lama banget nunggunya. Susah sinyal di mana? Lagi di mana nih Mbak Deni? Kebetulan di sini dari pagi tuh hujan terus Bu. Jadinya mungkin gangguan gitu. Gangguan ya. Bu, saya mau nanya nih Bu, kan itu ada 5 jurnal, 5 buku yang terbitnya itu tuh maksimal 10 tahun terakhir ya. Kebetulan kan saya ini mau ambilnya tentang cara pengolahan pangan yang baik, JMP. Nah, kebetulan saya juga punya tuh buku JMP yang dari Pak Winarno, tapi terbitannya tahun 2011. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih Bu dimasukin? Oke, untuk jurnal saklek ya, kalau jurnal tuh maksimal 10 tahun terakhir, nggak boleh lebih tuh. Tapi kalau buku setahu saya masih boleh. Masih boleh, karena itu kan hitungannya buku cetak ya, buku referensi itu masih bisa. Atau bisa tuh dipakai, atau Mbak Deni bisa cari buku lain di Ipusnas. Ipusnas tuh banyak banget tuh bukunya. Oh iya. Ipusnas apa ya? Mana tadi ya? Softwarenya Ipusnas. Lah kok hilang Ipusnasnya mana? Oh iya ini nih. Nah itu kan punyanya Perpustakaan Nasional tuh, bukunya banyak sekali, JMP ya. Kita coba cek JMP di sini. Iya. Oh nggak ada. Good Manufacturing. Oh ini ada satu buku nih, Analisis Good Manufacturing Praktis Olahan Pangan. Ada satu nih. Oh iya. Ya, nanti coba dicari dari bukunya kan bisa e-book, bisa nggak mesti buku cetak kan, yang penting kan buku. Iya, kebetulan tuh cari-cari kan agak susah. Maksudnya tadi itu kurang satu lah, kira-kira gitu. Bingung mau masukin nggak nih yang dari Pak Winarno. Kebetulan aku ada gitu, tapi kok terbitannya 2011 gitu. Jadinya tanya dulu. Gak apa-apa, pakai aja. Saya punya kayaknya bukunya warna kuning ya. Iya. Iya itu pakai dah nggak apa-apa. Ih ngomong-ngomong jangan ngomongin tugas 1 lagi, udah kita mau tugas 3. Iya maksudnya takutnya nggak boleh kan? Oh Nggak iya. boleh jadi bisa dicari lagi gitu Bu. Iya oke. Tugas 3 ya buruan Mbak Deni. Iya, belum diupload sih Bu, tapi sebenarnya itu udah dicicil buat.
Cuman masih belum di-upload ke itunya, belum dimasukin ke e-learning ya? gitu. Iya. Oke. Segera ya. Ini cuma berlima lagi Iya. dari beberapa, ya Allah. Ya udahlah, gimana lagi. Tugas 3 paling tidak sudah dikumpulkan minggu ini. Tugas 4 deadline. Deadline tugas 4 minggu depan maksudnya. Minggu depan udah nggak iya. bisa ngumpulin lagi nih, kalau teman-teman nggak ngumpulin, ya terpaksa ngulang atau gimana ya. Kan gitu. sayang ya. Iya, jadi harus mengumpulkan sampai naskah tersebut cukup atau apa ya, sudah bisa dianggap oke sebagai naskah karya ilmiah di tugas 4. Jadi kayak emang kalau sudah tugas 3 tuh bukan tahapan yang aman lagi gitu. Kalau udah melewati tugas 3 ya berarti harus ada feedback, revisi, perbaikan, baru bisa ke tugas 4 gitu, Syai. Jadi saya tunggu ya, jangan sampai mepet-mepet. Takutnya Oh iya tidak Bu, baik Bu. terrevisi dengan baik. Tapi harus upload ke yang di e-learning ya? Iya harus, biar kelihatan ininya, progres dari kalian. Kalau kalian via WA, ya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sistem gitu, nggak kebaca sistem. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Itu ditunggu ya. Terima kasih Mbak Deni. Baik, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada lagi nggak? Ini kalau nggak, ini kan baru sesi web ketiga ya. Kita masih ada 1 web lagi. Kayaknya biar lebih intensif, web keempat itu mungkin akan diadakan kapan ya? Minggu ini sih kayaknya, Sabtu. Sabtu. Kalau teman-teman maunya kapan? Mau minggu ini atau minggu depan aja? Minggu depan aja Bu, boleh nggak ya? Syaratnya teman-teman udah upload dulu tugas 3. Baru saya mau nih. Minggu depan nih. aja Bu, jadi fokus minggu ini fokus buat upload yang tugas 3 gitu. Oke, minggu depan ya. Minggu depan tuh mungkin di awal minggu kali ya, hari kapan ya? Kalau nggak Senin, Selasa mungkin. Biar biar nggak biar cepet aja, maksudnya takutnya kalau dilama-lamain teman-teman nggak upload. Boleh Ya Bu. pokoknya minggu Oh depan iya Bu, ya. mau nanya. Iya. Tugas 4 itu tanggal berapa ya Bu? Maksimal upload. Deadline-nya ya. Kalau dari e-learning barusan saya cek itu 11 hari lagi sih. 11 hari lagi itu berarti kapan ya? 8, 9, 10, 11 tanggal 1 kayaknya ya, 11 hari lagi. 8, 9, 10, 11 tanggal 1 Juni. 1 Juni udah mepet banget itu. Iya. Ya, kalau bisa jangan mepet-mepet ya. Takutnya juga biasa UT kan gitu ya, kalau mepet-mepet kan biasanya mulai tuh teman-teman panik terus upload, ya udah nanti sistemnya down terus ya nggak bisa ngumpul deh. Ya itu untuk menghindari hal-hal tersebut sebaiknya dikumpulkan sebelum deadline-nya gitu. Oke, ada yang mau tanyain lagi, ada yang mau didiskusikan lagi? Berhubung nggak ada yang nambah lagi, ya udah kali ya. Ditunggu pengumpulan tugas 3-nya, dan kalau udah oke mungkin bisa segera saya alihkan ke tugas 4. Tapi sepertinya tidak semudah itu karena kalian masih wajib perbaikan dulu beberapa kali baru bisa ke tugas 4. Oke. Semangat ya, semangat. Semoga penelitiannya dilancarkan, barang-barang penelitiannya langsung datang dan penelitiannya metode penelitiannya lancar, pokoknya lancar deh. Biar segera selesai tugasnya tanpa hambatan. Iya.
Ada lagi mau disampaikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya atas kehadiran rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau beberapa WA mungkin, lama sekali saya balasnya, saya respon, maaf sekali. Karena sesuatu dan lain hal ya, jadi mohon maaf. Terima kasih atas, partisipasinya hari ini. Mungkin kelasnya bisa saya cukupkan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.